Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang pemuda yang saya bimbing secara online. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi sedang berada di sebuah tempat yang suasananya sedang ricuh atau perang, banyak yang melempar bom atau petasan besar. Fulan selamat dari ledakan bom atau petasan besar tersebut. Setelah itu Fulan melihat adiknya berdiri di tempat itu, kemudian Fulan menarik adiknya ke tempat yang lebih aman. Di tempat itu Fulan bertemu dengan orang yang menusuk pisau besi kepada temannya sendiri yang berkaitan dengan visual mimpi sebelumnya, yang juga sudah saya posting takwilannya di channel ini. Keadaan pelaku penusuk itu sulit bernapas seperti orang yang mau mati dan dia ada di tanah lagi berbaring. Setelah itu Fulan bangun dari tidurnya. Apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Simbol ledakan bom atau petasan itu maknanya tentang perbuatan kejahatan atau kemaksiatan yang terjadi di tempat kerja si Fulan saat ini dan tentang dampak keburukan yang nanti akan terjadi, yaitu perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa akhirnya menghantarkan pelakunya ke dalam kebinasaan, bisa di dunia dan juga di akhirat. Di dunia bisa jadi nanti terpenjara dan di akhirat nanti bisa masuk ke dalam neraka kalau belum sempat bertaubat selama hidupnya. Simbol ledakan itu ada benang merahnya dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 7-8. Allah Ta'ala berfirman, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Kelanjutan ayat tersebut perlu saya bacakan juga agar si Fulan yang bermimpi ini dan yang lainnya juga agar tidak mengentengkan peringatan dalam mimpi yang petunjuknya berkaitan dengan kemaksiatan. Sebab jika meremehkan mimpi peringatan dari Allah itu nanti bisa terjadi sebagaimana kelanjutan firman Allah yang tadi, yaitu pada surat Al-Mulk ayat 9-11 yang bunyinya adalah, mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu tadi adalah penyesalan orang kafir yang tidak berguna. Yang dimaksud orang kafir adalah orang yang menutup diri atau menyombongkan diri dari petunjuk, tidak mau mendengar nasihat kebaikan, akhirnya masuk neraka. Jangan sampai kita orang yang beriman memiliki perilaku seperti orang kafir yang tidak mau diberitahu, tapi sok tahu, gak mau tahu, akhirnya menyesali perilaku di kehidupan yang telah lalu. Dalam mimpi si Fulan, ketika ada visual, Fulan menarik adiknya ke tempat yang lebih aman. Padahal dalam kehidupan nyata, Fulan tidak memiliki adik. Maka simbol adik itu memiliki makna tersirat tentang tarekat yang baru dikerjakan Fulan. Tarekat itu adalah tata cara pengamalan ilmu syariat. Hal itu berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya. Saya mentakwilkan pada mimpi yang lalu bahwa Fulan dianjurkan oleh Allah agar tidak mengulangi tarekat yang sudah dikerjakannya, yaitu agar tidak berteman lagi dengan ahli maksiat di tempat kerjanya. Karena dalam kehidupan nyatanya, teman-teman Fulan itu menjual barang perusahaan tanpa izin. Dan Fulan juga mau menerima hasil penjualan ilegal tersebut. Maka Fulan sama berdosanya dengan pelaku kejahatan itu.
Setelah saya takwilkan pada mimpi yang sebelumnya dan sudah saya posting di sini, saya menasihatkan kepada fulan agar benar-benar serius mengupayakan untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan temannya itu kepada perusahaan. Sebab jika tidak mengindahkan peringatan mimpi dari Allah itu, bisa jadi nanti kalau pada akhirnya kejahatan itu diketahui dan jika kerugian total perusahaan sangat besar karena kejahatan itu sudah terjadi berulang-ulang, tapi fulan diam saja padahal sudah menyaksikannya, maka simbol ledakan bom atau petasan dalam mimpi yang dialami fulan itu bisa terjadi. Fulan bisa juga terseret ke penjara bersama mereka karena fulan mendiamkan saja terjadi berulang-ulang, tapi fulan mau menerima uang hasil penjarahan itu. Makanya pada mimpi yang sekarang saya ceritakan ini sebenarnya adalah bentuk konfirmasi dari Allah bahwa yang saya nasihatkan kepada dirinya itu tentang bahaya besar adalah benar. Nasihat itu saya sampaikan sebelum ada mimpi terbaru ini. Jika fulan mau melakukan nasihat yang saya sampaikan itu, maka peluang takdir dalam mimpi yang dialami fulan itu pasti terjadi, yaitu selamat dari ledakan bom atau petasan. Perlu diketahui bahwa apa yang ada di dalam mimpi itu ada kalanya tentang petunjuk takdir yang sudah terjadi, agar diketahui hikmahnya. Dan ada kalanya mimpi itu adalah tentang takdir yang akan terjadi, agar direspon cepat dengan cara yang benar. Seperti halnya kisah mimpi dalam surat Yusuf ayat 43 bahwa Raja Mesir bermimpi tentang takdir musim kemarau panjang yang akan terjadi. Setelah dibantu Nabi Yusuf alaihissalam dalam mentakwilkan mimpinya itu, maka Raja Mesir dan rakyatnya bisa selamat ketika melalui ujian kemarau panjang itu kalau melaksanakan anjuran Nabi Yusuf alaihissalam sesuai pentakwilan mimpi dari beliau. Visual simbol adik fulan itu maknanya tarekat baru atau cara beramal fulan yang baru berkaitan dengan cara merespon nasihat saya tentang bahaya besar di kantornya itu. Sehingga makna dari simbol fulan menarik adiknya ke tempat yang lebih aman adalah fulan bisa selamat dari bahaya besar dan dampak buruk dari maksiat yang terjadi di tempat kerjanya kalau dia mau mengikuti nasihat saya yang sumbernya dari pesan mimpi yang dialaminya. Petunjuk mimpi itu adalah dari Allah. Saya hanya membantu menerjemahkan pesan dari Allah yang terdapat dalam mimpinya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam membantu menerjemahkan maksud Allah dalam mimpi yang dialami Raja Mesir. Sedangkan visual mimpi pada simbol di saat fulan melihat pelaku penusukan pisau besi ke leher temannya yang berkaitan dengan visual mimpi yang lain yang bisa dilihat pada video sebelumnya, bahwa kondisi pelaku penusuk leher temannya itu berbaring di tanah dengan tersengal-sengal seperti orang yang kehabisan nafas. Itu adalah bermakna tentang balasan buruk bagi pelaku maksiat yang binasa karena kejahatan yang dia lakukan. Pelaku maksiat adalah orang yang lalai dari zikrullah, lalai dari mengingat perintah Allah, dan lalai dari mengingat larangan dari Allah. Kondisi orang yang lalai itu disabdakan Nabi Muhammad sebagai orang yang mati. Beliau bersabda, perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat Robnya dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, visual pada mimpi sebelumnya, fulan melihat orang yang ditusuk lehernya itu mayatnya disimpan dan yang ditusuk lehernya itu tidak tahu kalau lehernya itu ada pisaunya. Sudah saya takwilkan bahwa hal itu bukanlah pembunuhan seperti visualnya, tetapi memiliki makna tersirat tentang orang yang terkontaminasi atau terpengaruh perilaku buruk dari temannya yang ahli maksiat, sehingga perbuatan maksiatnya itu bisa menghapus amal baiknya. Mereka adalah para pelaku maksiat yang lalai dari mengingat Allah. Orang yang seperti itulah sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadis yang tadi, yaitu diibaratkan orang yang mati, ibarat bangkai berjalan hidup tidak berguna karena selalu berbuat maksiat sampai ajalnya. Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi bukanlah kembangnya tidur saja, tetapi ada yang merupakan petunjuk dari Allah. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira. Untuk mengetahui dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.